Satu demi satu bukti terbongkar. "Christian, kamu kemana?" Claudia menatap Christian yang nampak sibuk dan sudah rapi. Hanya saja Christian tak memakai pakaian formal. Jika saja dia memakai pakaian formal, maka sudah pasti Claudia mengira pria itu bergegas ingin pergi ke kantor. "Ada urusan yang harus aku kerjakan. Kau di rumah saja, jangan pergi kemana-mana," ucap Christian sambil membelai pipi Claudia. Baring matanya memancarkan jelas seperti ada yang disembunyikan. Namun, Christian tak bisa mengatakan pada Claudia apa yang ada di pikirannya. "Apa kau ingin bertemu dengan klien di luar?" tanya Claudia penasaran ingin tahu. "Ya, aku ingin bertemu dengan klien di luar," ucap Christian berdusta. Jauh dari lubuk hati Christian terdalam, dia tak ingin berbohong pada Claudia. Dia tak mungkin menceritakan yang telah dicurigakannya. Ini belum saatnya. Tunggu sampai dia memiliki bukti yang kuat. Claudia mengangguk berusaha mengerti. "Jangan pulang malam ya." Christian menangkup kedua pipi Claudia, mencium dan melumat bibir gadis itu. "Aku akan usahakan pulang cepat. Kau di rumah saja, jangan pergi kemana-mana." "Iya, aku akan di rumah, tidak akan pergi kemana-mana, Christian." Christian tersenyum sambil mengecup kening Claudia. "Aku berangkat. Hati-hati di jalan, jangan ngebut," balas Claudia lembut mengingatkan. Christian mengangguk singkat merespon ucapan Claudia. Detik selanjutnya, pria itu melangkah pergi meninggalkan Claudia. Tampak raut wajah Claudia sedikit sedih karena Christian pergi. Sebenarnya gadis itu tak ingin Christian pergi, namun dia tak ingin bersikap egois. Suara dari ponsel terdengar. Refleks Claudia mengambil ponselnya yang ada di atas meja dan menatap ke layar tertera nomor ibunya di sana. Senyuman di wajah Claudia terlukis. Gadis itu segera menjawab panggilan telepon tersebut. "Halo Bu," jawab Claudia kala panggilan terhubung. "Sayang, kau di mana?" ujar Grania dari seberang sana. "Aku di penthouse Christian, Bu. Apa kau bisa keluar sebentar?" "Keluar kemana, Bu?" "Turunlah, Nak. Ibu dan ayah berada di halaman parkir apartemenmu. Kami ingin mengajakmu makan di luar." "Ibu dan ayah ada di halaman parkir?" "Iya, sayang. Kau bisa kan?" Claudia terdiam sebentar mendengar permintaan ibunya. Dia tak mungkin pergi karena Christian melarangnya untuk keluar rumah. Tetapi jika tak pergi, itu akan melukai hati kedua orang tua angkatnya. Bagaimanapun selama ini Grania dan Benny yang merawatnya. Jika saja tak ada Grania dan Benny, sudah pasti dirinya akan menjadi gelandangan di luar sana. "Claudia, apa kamu mendengar ibu, Nak?" "Ah, iya, Bu. Aku dengar. Tadi lututku tidak sengaja tertabrak kursi." "Sayang, kau baik-baik saja kan?" "Baik, Bu. Aku baik-baik saja. Kau bisa kan makan di luar bersama ibu dan ayah? Kami mendepanmu, sayang." "Iya, Bu. Aku bisa. Tunggu sebentar ya. Aku mengganti pakaianku dulu." "Iya, sayang. Ibu dan ayah menunggumu." Panggilan tertutup. Claudia menghembuskan nafas panjang. "Aku makan di luar sebentar bersama ibu dan ayah. Pasti tidak akan mungkin Christian marah," gumam Claudia dengan sangat yakin. Berikutnya gadis itu melangkah masuk ke dalam walk-in closet untuk mengganti pakaiannya. Claudia akhirnya memutuskan untuk makan luar bersama dengan kedua orang tuanya. Dia tak enak kalau sampai menolak. Lagi pula masalah yang dihadapi sudah sangat banyak. Biarkan dia sekarang menenangkan hati dan pikirannya. Bertemu dengan kedua orang tua angkat akan membuat hatinya jauh lebih baik. Paling tidak di masa kecil hidup Claudia merasa bahagia walau bukan bersama dengan keluarga kandungnya. Tak selang lama ketika Claudia sudah selesai mengganti pakaiannya dan sudah selesai berias dan memakai dress cantik seperti biasa, lantas dia melangkah keluar dari penthouse-nya. "Nona, Anda ingin kemana?" Seorang pelayan menatap terkejut Claudia yang sudah rapi seperti ingin pergi. Tentunya sang pelayan itu sudah dipesan oleh Christian untuk selalu menjaga Claudia. "Di bawah ada orang tuaku. Aku ingin makan di luar bersama mereka." "Aku tidak akan lama," jawab Claudia memberitahu sang pelayan. "Nona, tapi Tuan Christian Hastings melarang Anda keluar rumah," ujar sang pelayan mengingatkan. Claudia mendesah pelan. "Aku tahu, tapi ini yang mengajakku keluar adalah orang tuaku. Tidak mungkin kan aku menolak ajakan kedua orang tuaku?" "Nona, tapi..." "Kau jangan khawatir. Christian tidak mungkin marah karena aku pergi dengan kedua orang tuaku." Claudia langsung memotong ucapan sang pelayan. "Baik, Nona." Pelayan itu menundukkan kepalanya membiarkan Claudia untuk pergi. Tak mungkin pelayan itu melarang Claudia yang ingin pergi dengan kedua orang tua gadis itu. Saat Claudia keluar rumah, dia melangkah menuju lift. Namun tiba-tiba ada seorang yang membekap mulutnya menggunakan sapu tangan. Tampak mata Claudia melebar terkejut berkali-kali. Gadis itu berontak, tapi sayangnya tenaganya tak sebanding dengan sosok pria yang bekapnya. Dalam hitungan detik, Claudia jatuh pingsan dalam pelukan pria asing itu.
Mobil Christian berhenti di sebuah rumah sakit di mana ayahnya melakukan tes DNA. Pria itu menunggu asistennya datang. Sampai sekarang Christian terus melakukan penyelidikan tes DNA ayahnya dan Claudia. Terlebih laporan asistennya kemarin mengenai ada kejanggalan terjadi, itu yang membuat Christian yakin bahwa ada sesuatu. Christian melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah 1 jam dirinya menunggu asisten yang masih berada di rumah sakit. Christian sengaja berjaga di luar karena takut ada yang mencurigakan. Pria itu tak ingin sampai terkelabui oleh sesuatu. Beberapa menit kemudian, Christian menatap Eddie yang keluar dari rumah sakit dengan langkah kaki cepat dan masuk ke dalam mobilnya. "Kau sudah mendapatkan sesuatu?" tanya Christian seraya menatap sang asisten yang sudah berada di sampingnya. Eddie memberikan ponselnya pada Christian. "Saya berhasil mengambil CCTV di daerah laboratorium." "Kau tidak mendapatkan informasi apapun selain mendapatkan rekaman CCTV?" tanya Christian lagi dengan nada serius. Eddie menggelengkan kepalanya. "Tidak tuan, semua benar-benar rapi, bahkan tidak ada yang aneh. Satu-satunya yang bisa saya dapatkan adalah rekaman CCTV di area laboratorium. Tapi saya belum melihat rekaman CCTV itu. Saya tadi khawatir ada yang mengikuti saya karena beberapa security sudah mulai ada yang mencurigai gerak-gerik saya, tuan." Eddie menyamar sebagai staf di laboratorium. Itu kenapa dia melakukan gerakan sangat cepat sampai tidak melihat dulu rekaman CCTV di area laboratorium. Christian terdiam sebentar mendengar penjelasan sang asisten. Detik selanjutnya dia mulai melihat rekaman tersebut bersama dengan Eddie yang juga melihat rekaman CCTV itu. Tak ada yang mencurigakan. Semuanya berlangsung dengan normal. Seakan semuanya baik-baik saja. Di rekaman CCTV hanya ada orang berlalu lalang yang tentunya adalah staf dari laboratorium. Namun tiba-tiba tatapan mata Christian menatap sosok pria berpakaian laboratorium dan nampak tak asing di wajahnya. "Eddie, ini bukannya..." Christian menjeda sebentar, memperbesar layar ponsel dan menatap serius guna mengenali wajah pria yang mencurigakan. Raut wajah Eddie berubah. "Tuan, ini Loye, asisten pribadi Tuan Elan. Meski memakai masker, tapi saya mengenali penampilannya dari samping." Seketika sepasang iris mata coklat gelap Christian menajam, penuh amarah tertahan. "Beraninya kau Elan," geramnya penuh emosi. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.